Islam kelas 2. Nah, adab tidur ala Rasulullah bagaimana sih? Baik, saksikan video Nusa dan Rara dulu ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, wudhu. Tapi ingat, jangan boros air. Wudhunya yang tertib. Habis wudhu apa lagi? Baca ayat kursi. Dilanjut 3 surah Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali. Terus ditiupin ke tangan. Terus diusapin ke muka sama ke badan. Terus apa lagi? Itu aja. Tidurnya ngadep kanan atau arah kiblat. Jangan norak deh. Kan udah ketahuan kalau sholat ngadepnya ke sana. Terus Keempat, jangan banyak nanya. Baca doa terus langsung merem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amut wa ahya. Karena tidur tak sekedar melepas lelah, tetapi juga bagian dari ibadah. Nah, anak-anak yang Nusa cintai, itulah tadi adab yang dibawakan oleh Nusa dan Rara. Sebelumnya Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana videonya tadi? Iya, pasti anak-anak sudah kenal kan dengan Nusa dan Rara. Ya, kita banyak belajar melalui film animasi tersebut ya. Melalui kartun tersebut. Nah, sesuai dengan surah An-Naba ya, mungkin ada anak-anak yang sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya. Jadi, tidur kita itu untuk istirahat bagi diri kita. Di dalam surah An-Naba kita sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya kita harus tidur sesuai dengan perintah Allah. Ya, kita tidur itu untuk istirahat. Nah, anak-anak yang saya cintai, yang saya banggakan, saat kita mau tidur, ada adab yang harus kita lakukan sesuai yang Rasulullah contohkan supaya tidur kita dilindungi oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Adab tidur ala Rasulullah bagaimana sih? Yang pertama, adab tidur menurut Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu tidur tidak larut malam. Nah, anak-anak yang saya cintai, tubuh kita memiliki hak untuk bisa beristirahat. Dari pagi sampai malam hari, kita beribadah kepada Allah. Pasti rasanya capek banget. Maka dari itu, tubuh kita memiliki hak untuk istirahat, yaitu dengan tidur tidak terlalu larut malam. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak tidur sebelum Isya dan tidak mengobrol setelah Isya. Ketika sudah sholat Isya, kita tidak boleh ngobrol
Ya, kalau tidak penting, maka lebih baik kita gunakan untuk tidur. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun, Ustadz sendiri masih belum bisa melakukannya. Karena setelah Isya, Ustadz mesti ada acara. Nah, semoga anak-anak bisa mencontoh sunnah Rasulullah yang satu ini. Tidak tidur sebelum Isya, dan setelah Isya, langsung tidur. Tidak ngobrol setelah Isya ya. Kalau tidak ada kepentingan. Selanjutnya, sebelum tidur, usahakan untuk berwudu atau dalam keadaan suci. Nah, berwudunya seperti wudu hendaknya kita sholat. Mulai dari mencuci tangan, berkumur, membasuh muka, kemudian mencuci tangan, dan membasuh kepala, kemudian mencuci kaki, dan kita berdoa sesudah wudu. Itulah kondisi wudu yang kita lakukan sebelum tidur. Ustadz, ketika saya keluar kamar mandi setelah wudhu mau tidur, saya kentut Ustadz, gimana? Iya, kalau kita kentut tidak masalah, tidak perlu wudhu lagi. Karena kita sudah berusaha untuk mensucikan diri kita agar pertolongan Allah atau perlindungan Allah akan datang ketika kita tidur. Karena tidur bukan berarti kita dalam keadaan suci, enggak. Tetapi kentut merupakan pembatal wudhu. Ketika pembatal wudhu itu tidak berguna untuk tidur. Karena tidur tidak ada syaratnya suci. Namun kalau sholat, kalau kentut harus wudhu kembali. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak membaca doa sebelum tidur. Setelah kita berwudu, kita menuju ke tempat tidur kita, ke kamar kita, ya. Kemudian kita harus bisa membaca wudu. Membaca doa sebelum tidur ya. Membaca doa setelah wudu, kemudian kita harus membaca doa sebelum tidur. Nah, bagaimana doanya? Kalau Ustadz biasanya menggunakan doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sama seperti yang Nusa dan Rara lantunkan. Tetapi juga boleh menggunakan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, banyak pilihan doa sebelum tidur. Anak-anak mau menggunakan yang Ustadz sering gunakan atau menggunakan Bismika Allahumma ahya wa amut atau Bismika Allahumma amutu wa ahya diperbolehkan ya, tidak menjadi masalah. Yang salah adalah sebelum tidur tidak berdoa. Anak-anak yang Ustadz cintai, posisi tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu bagaimana Ustadz? Miring ke kanan. Posisi tangan ada di pipi dan di paha. Tidak boleh tidur secara tengkurap. Karena kalau kita tidur secara tengkurap, maka itu adalah tidur kesukaannya setan. Nah, anak-anak jangan tidur sambil tengkurap. Bagaimana contohnya? Nah, ini adalah contoh yang benar. Tidurnya miring ke kanan. Perhatikan ya, tidur miring ke kanan. Kemudian tangan ada di paha dan tangan satunya ada di posisi pipi. Ustadz, kalau saya pakai guling gimana? Nah, sudah ada contohnya di sini ya. Menggunakan guling, menggunakan bantal tambahan, boleh ya. Ini hanya contoh ya, karena kenapa? Tidurnya masih menggunakan sepatu. Tapi kalau kita nanti tidur tidak menggunakan sepatu agar tempat tidur kita bersih. Baik, anak-anak, selanjutnya yakni apabila kita terbangun ya karena mimpi baik, ternyata ada doanya loh. Bagaimana doanya Ustadz? Doanya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam. Kemudian ketika mimpi buruk juga ada doanya. Ya, ketika kita mimpi buruk, ketika tidur kemudian kita terbangun, langsung kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika min amalis syaitani wa syai'atil ahlam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Nah, setelah itu kita terbangun kan karena mimpi buruk, kemudian kita meludah ke bagian kiri, tapi jangan keluar ludahnya ya, cuman isyarat aja, du, gitu aja. Ya, ditolehkan ke sebelah kiri. Itulah adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kalau sudah bangun ya, sudah waktunya subuh atau sebelum subuh, ada loh doanya bangun tidur. Nah, sepertinya anak-anak ini sudah bisa semua ya. Ustadz harap semuanya sudah bisa doa bangun tidur, yakni Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Nah, ini hadisnya hanya ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi doa bangun tidur hanya ini saja, tidak ada yang lain. Nah, anak-anak yang Ustaz cintai, yang Ustaz banggakan, jazakumullah khairan kasiron. Jangan lupa sholatnya terus dijaga ya. Dan jangan lupa juga adab tidur yang sudah kita pelajari harus dipraktekkan di rumah. Jangan sampai kita tidur hanya sekedar tidur saja. Semoga anak-anak dirahmati oleh Allah dan dijadikan anak-anak yang solih-solihah. Jangan lupa sholatnya tetap dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.